guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ulang tahun 4000 tahun Linglong Xianzun, sebuah acara akbar, akhirnya berakhir. Kali ini Fang Han hadir di acara tersebut, dan dia sangat populer. Dia tidak hanya memamerkan kekayaannya, tetapi dia juga mengalahkan Wan Lianshan, Jiao Fei, Komandan Iblis, dan Sue Wuyang dengan 4 telapak tangan. Apalagi di arena, setelah bencana angin dan api, malapetaka terbesar para pertapa di alam misterius kekuatan supernatural telah berlalu. Basis kultivasi selanjutnya, selama akumulasi vitalitas, dapat digambarkan sebagai yang tertinggi. Kali ini, reputasi Fang Han benar-benar menyebar. Selalu ada 2 makhluk abadi dan iblis di dunia besar Xuan Huang, dan bahkan bintang ekstrateritorial terdekat dengan dunia besar Xuan Huang. Mereka semua tahu bahwa Fang Han berhasil selamat dari bencana setelah mengolah 90 jenis kekuatan magis. Selain itu, kekuatan Fang Han benar-benar dikenal luas, dan dia bisa dikatakan yang kuat nomor 1 di bawah alam misterius kekuatan magis. Bahkan mereka yang memiliki hal-hal baik berharap Fang Han akan bertarung melawan Fan Xingying, yang menduduki peringkat nomor 1 di daftar alternatif umur panjang, untuk melihat siapa yang sebenarnya nomor 1. Namun, Fang Han tidak senang, karena dia dikirim oleh cahaya ilahi Osume dan tetap berada di laut. Bersamanya, ada banyak guru yang datang di alam rahasia panjang umur, dan bahkan ada raksasa abadi, seperti Long Daoren dan Mu Daoren. Ada juga beberapa raksasa lainnya. Tanah terberkati yang indah, sekarang benar-benar tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu, menghilang dari laut, dan bagi orang yang belum mengembangkan rahasia umur panjang ke tingkat ketiga, sangat tidak mungkin menemukan dan memahami ranah aturan ruang angkasa. Semua orang yang datang untuk berdoa untuk ulang tahun dikirim keluar. Fang Han berdiri di permukaan laut dan berada di antara kerumunan. Dia segera melihat tatapan jahat yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Sepertinya dia adalah anak domba, bercampur di antara sekelompok serigala lapar. Tidak, Sekte Taiyi telah memerintahkan orang-orang untuk membunuh saya, dan menawarkan hadiah Taoisme kelas menengah, ramuan, dan puluhan miliar pil untuk mengejar saya. Mungkinkah orang-orang ini yang telah keluar dari tanah terberkati Linglong, apakah mereka akan membunuhku? Fikir Fang Han tahu bahwa dia sekarang benar-benar seekor tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak dan hendak memukulinya. Kecuali dia melarikan diri ke gerbang Yuhua dan tidak pernah keluar, dia akan baik-baik saja. Di laut, angin laut bertiup. Langit bersinar cerah, dan ini cuaca musim semi. Ini dapat digambarkan sebagai sangat jernih dan tidak berawan. Tapi sekarang di laut ini, yang padat adalah kecemerlangan senjata ajaib. Kerumunan adalah semua tamu yang berdoa untuk ulang tahun, campuran ikan dan naga. Saya tidak tahu berapa banyak master tersembunyi, sosok misterius, raksasa kecil dari pil emas abadi, kekuatan gaib 8 atau 9, atau bahkan 10. Gumam Fang Han menjadi fokus dalam sekejap. Namun, Yu Wei Linglong Xianzun masih di sana, dan dia tidak berani bergerak. Tapi dia tidak mau pergi karena hadiah Fang Han terlalu menggoda. Terlebih lagi, sekarang adalah waktu ketika ada begitu banyak orang, dan mereka kebetulan bersama untuk membunuh Fang Han. Namun, kekuatan Fang Han juga sangat kuat, dan dia tidak mau bergerak lebih dulu. Untuk sementara, pemandangan itu sangat hening. Namun, saat ini, beberapa master bergabung untuk menyegel ruang atas, bawah, kiri, dan kanan, dan kecemerlangan senjata ajaib terus menyala untuk mencegah Fang Han keluar. Mereka tidak ingin melakukannya terlebih dahulu, tetapi mereka dapat memblokirnya dan menunggu orang lain berubah. Fang Han, ini tidak baik, ayo pergi. Bisik Yan sekarang tidak perlu menekan cakra Sun Munjing, dia telah memulihkan semua kekuatannya, dan ketika dia menjelajahi jiwanya, dia menemukan bahwa itu tidak baik. Meskipun dia kuat, ada terlalu banyak kultivator saat ini. Sekarang, di antara mereka ada raksasa abadi.
Tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia bukanlah lawan dan kemungkinan besar akan langsung jatuh. Fang Han juga tidak berani mengabaikan. Pada saat itu, tubuhnya meraung, tubuhnya yang abadi berubah berulang kali, dan mana yang kuat di 5 lautan kesadaran berputar seperti pusaran badai di laut, berisi 93 kekuatan magis. Dan meledak dengan cahaya yang lebih kuat dari terik matahari, dan langsung melesat ke langit, mencoba keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Beberapa pembudidaya tingkat rendah tidak tahan sama sekali. Mereka mundur satu demi satu, dan beberapa senjata berharga mereka tersebar dan jatuh ke laut. Dalam sekejap, dia bergegas ke lapisan angin geng 9 surga. Beberapa penghalang yang diatur oleh para master dihancurkan olehnya, menembus beberapa lapisan mana dan beberapa senjata ajaib. Seluruh tubuh energi iblis api berjatuhan, dan jembatan Naihe membangun lorong di antara kehampaan. Kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat, hampir mencapai 3000 kali kecepatan suara, yang mirip dengan pembunuhan instan Dava yang digunakan oleh klan Yuhua Master Feng Baiyu 3000 tahun yang lalu. Hanya tubuh abadinya, pelindung inti emas, yang dapat menahannya. Bahkan seorang master dengan 10 tingkat kekuatan supernatural, dengan Fang Han bekerja sama dengan senjata ajaib untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa menatap. Setelah Fang Han selamat dari bencana, bahkan jika dia tidak menggunakan senjata sihir, dia begitu kejam sehingga tidak ada yang perlu dikatakan. Belum lagi penggunaan peta musim semi kuning. Peta Huangquan saat ini berada pada level yang sama dengan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan, mata akhir, pedang guntur kekacauan besar, bola dewa Changhai, dan cambuk dewa perang. Perangkat Tao bermutu tinggi yang tidak perlu dipertanyakan lagi kekuatannya. Fang Han keluar dari pengepungan dengan kecepatan kilat, dan melihat kecemerlangan berkedip di laut ratusan mil di bawah, dan beberapa master sepertinya tidak mau menyerah dan mengejar. Fang Han, kamu menggunakan 4 nirvana pilku untuk berhasil bertahan dari badai. Sekarang kamu ingin pergi. Bagaimana mungkin begitu mudah? Kata muda oren berhenti sejenak, dan angin 9 hari melambai, dan raksasa abadi benar-benar terjepit darinya. Meskipun Mu Taois ini hanya penguasa alam umur panjang, tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang, tekanan pada Fang Han masih luar biasa, seperti air laut, di bawah tekanan, tidak dapat melawan. Begitu muda oren muncul, ada udara hijau di sekelilingnya, dan dia mengguncang tubuhnya, dan energi geng yang terhubung dengan kayu berguling luar biasa. Di lapisan angin gang 9 tian, semua rumpun pohon bermunculan. Pohon ini, semuanya memiliki spiritualitas, dan cabang serta daunnya seperti tali surgawi, yang panjangnya ribuan kaki, berliku ke arah Fang Han. Kamu tidak akan bisa menahanku, kata Fang Han. Jika dia ingin melawan muda oren sendirian, dia tidak akan punya masalah. Namun, sekarang bukan waktunya. Dengan raungan keras, tubuhnya menyusut, Huangquan bergetar hebat, dan seluruh orang berdiri di jembatan Naihe, dengan gerbang abi di belakang mereka terbuka, menghembuskan udara sihir abi yang tak ada habisnya. Begitu energi sihir abi disemprotkan ke hutan muda oren, itu langsung layu dan berubah menjadi asap dan debu hitam. Lagi pula, kayu-kayu ini hanya diubah oleh ki, meskipun itu adalah ki raksasa abadi, tetapi di mana senjata ajaib tingkat Huangquan bisa menjadi lawannya. Jembatan Naihe melintasi utara dan selatan. Fang Han berdiri di jembatan dan segera melarikan diri. Saat ini tiba-tiba muncul seorang Taois, itu adalah Long Tao. Dia membuka mulutnya dan muntah, dan tiba-tiba nafas bertiup, dan angin yang 1000 kali lebih kuat dari angin 9 hari bertiup. Setiap angin kencang tampak seperti ribuan pedang terbang, menghalangi jalan Fang Han. 8 Buddha, Sun Mun Jingwil. Bunuh! Teriak Fang Han tidak ragu untuk menembak, dan dengan jentikan lengan bajunya yang besar, 8 patung Buddha terbang keluar. Itu adalah harta yang baru saja berhasil dikultivasi. Begitu pagoda babu Buddha terbang keluar, suara mantra 6 karakter bergema di mana-mana dalam kehampaan.
Di ruang menara, jutaan dewa, ribuan raja dewa, dan inkarnasi raja suci, serta roh cakra matahari bulan, bernyanyi pada saat yang sama, mengguncang jimat magis dari kelima elemen tersebut. Fang Han menuangkan mana ke dalam 8 patung Buddha tanpa modal, dan bahkan cakra matahari bulan, 3 roh agung dari Raja Suci, semuanya menggelembung seperti balon. Senjata ajaib apa ini? Gumam Long Daoren. Ketika 8 patung Buddha keluar, nafasnya mengejutkan. Nyanyian Sanskerta dari jutaan mantra 6 karakter, kekuatan berkah cahaya Buddha disampaikan dalam kekosongan, dan 3 artefak Tao tingkat menengah, jutaan setan surgawi, puluhan ribuan pedang dan senjata ajaib, nafas yang terjalin, membuat Long Daoren terkejut. Raja Suci yang berubah dari Raja Malam berdarah. Saat naga Tao mundur, niat membunuhnya yang kuat muncul. Kecepatan rotasi 8 patung Buddha telah dipercepat ribuan kali, dan telah meroket hingga seukuran gunung kristal naga darah asli, 3,6 juta iblis surgawi di dalam, ribuan Raja Iblis surgawi menembak bersama, dan senjata ajaib di tangan mereka dibalik dan dihunus keluar. Pada saat yang sama, di bawah desakan Fang Han, roda matahari dan bulan juga mengumpulkan puluhan ribu senjata ajaib, diringkas menjadi kekuatan yang menghancurkan dunia dan mengguncang ruang dan waktu, dan menebas ke arah Long Taois. Cahaya yang menyilaukan, luasnya matahari dan bulan. Kekuatan yang dahsyat menutupi semua kemuliaan, ini adalah semburan senjata ajaib. Ini adalah kecemerlangan yang tak terhentikan. Roda Sun Moon, perangkat Dao kelas menengah, kata Long Taois terkejut, melambaikan tangannya lagi, dan udara Qi diletakkan. Dalam sekejap, ratusan penghalang ditempatkan di depannya, tetapi sia-sia, semuanya hanyut. Melihat bahwa dia akan terkena dampak dari semburan magis ini, semua penghalangnya hancur, dan kekuatannya seperti bambu yang patah. Saat Long Dao itu dalam bahaya, dia menunjukkan gayanya sebagai raksasa abadi. Dia membuka 5 jari tangan kirinya dan tiba-tiba bergetar, 5 jari, semuanya meledak, berubah menjadi 5 ki darah yang sangat kuat, dan mereka berubah menjadi 5 diri, menyapa mereka satu persatu, masing-masing meledak segera setelah mereka menghadapi semburan sihir, antara langit dan bumi, semuanya kabut darah. Setelah 5 ledakan berturut-turut, semburan senjata sihir akhirnya terhenti, dan tubuh Long Tao telah terbang ribuan mil jauhnya, menghindari pukulan menggelembung Fang Han di semburan senjata sihir itu. Dia meninggalkan kelima jarinya untuk menahan semburan sihir Fang Han. Dia bukan penguasa tubuh abadi, jarinya patah, dan itu tidak bisa tumbuh kembali.